Karena loyalitas buat gue itu bukan masalah pengalaman, tapi masalah pengalaman. Percuma lu kerja 20 tahun, tapi kontribusi lu apa? Kalau memang dia sudah terlalu besar untuk perusahaan lu, Let go. Let go. Let go. Balik lagi, kita ngobrol. Balik kemana? Balik lagi untuk ngobrolin sesuatu yang unfiltered, Itu. ya kan? Jadi hari ini kita udah kedatangan satu teman kita yang paling Mantap mulutnya. muntah mulutnya. paling unfilter. Paling unfiltered. Cici-cici mulut jahat. Mulutnya jahat, ini mulutnya jahat, dan ini juga mulutnya jahat. Welcome Cipegi di Fully Podcast. Oke, jadi kali ini seperti biasa kita ngobrolin tentang leadership, ya kan? Nggak jauh-jauh dari situ, dan karena Cipegi ini seorang entrepreneur. Tuh. Tapi- Ih, gue paling gak suka tau gak sih dipanggil Nggak entrepreneur. benar ya? Seorang pebisnis muda. Betul. Muda. Pebisnis Pebisnis tidak muda. tunggu ya. Pebisnis tidak muda, tidak Pebisnis muda. tidak muda. Pebisnis matang. Base Ah, matang. Mantap ya. Love you. Tapi yang sebenarnya gue nggak tahu, lu pernah kerja nggak sih? Mungkin ini saatnya mungkin lu cerita dulu kali ya. Track record karir lu tuh gimana? gitu. Kerja, oke, track record gue mah ajaib banget ya. Kerja pernah. Gue dulu pernah loh bikin posting. Gue tuh udah melalui 12 profesi. Lebih dari 12. Wow. Gue kerja dari SMP, men. Bentar. Hitung 12 profesi berarti udah umur Tadi berapa kan sekarang? makanya matang. Dia matang, matang kan? matang pohon gue. Belum busuk kan? Bukan yang Belum, disekam kan? Dipaksa matang. Nggak dikarbit. Apa itu 12 profesi? Ya, tapi kalau ini dari SMP dagang-dagangan lah ya. Tapi gue pekerjaan pertama gue yang beneran kerja ya, gue itu guru kumon. Oh. Terlihat ya dari Casey. Enggak, matematika gue goblok banget sumpah, asli. Tapi ngajar kumon. Ngajar kumon, tau nggak kenapa gue bisa ngajar kumon, padahal matematika gue jelek. Karena mahal dibayar ya. Itu alasan gue mau masuk, betul ya. Tapi kenapa gue bisa diterima oleh sekolah apa? Karena sekolah Cina. swasta? Cindo ya lagi Cindo ngetren ya. inget Bener Cindo. sih, bener juga sih, itu ada juga ya. Paling nggak muke-muke Cina ini kan Jago Pinter nih gitu. kelihatannya. agak gitu pinter, kan. agak pinter kelihatannya ya. Karena gue pinter ngomong aja. Hmm. The art of bullshit, man. Modal sepik ya. Betul, Luar betul. biasa. Modal sepik aja. Jadi itu gue pertama kerja di situ. Terus ya kiri kanan lah sampai di forex juga pernah. Gue pernah di forex. Terus kalau kerja ya tentunya karena gue background gue hotel. Jadi gue pernah di hotel, gue pernah di F&B. Jadi kerja pernah. Berarti latar belakang lu tuh perhotelan. Yes, hotel management. Level paling bawah di hotelnya yang pernah lo lewatin apa mbak? Anjir, cungpret abis. Ya. Cleaning service. Kitchen, the kitchen gue di steward. Itu strata terendah. Ya. Di kitchen tuh strata terendah. Bahasa keren ya, steward. Orang pikir kan, wah kayak stewardess, kayak gitu ya. Enggak, Bu. Cuci piring. Oh. Ya, sama bebersih kitchen. Steward gue, ya itu udah basic lah ya. Internship pertama kalau di kitchen pasti di Mulainya steward. dari situ. Di FB tuh kita dibilangnya runner kan. Jadi ya pernah lah di situ, dari posisi situ. Nyabut rumput juga pernah ngalamin ya, suruh nyabut rumput aja lagi. Jadi pekerjaan from the very basic ya? Bukan Iya. yang kayak lompat gitu langsung Kagak kayak ada. Jangan pekerjaan mentang-mentang elit. dipikir muka gue Cina, gue privilege ya, gitu ya, kagak. Gue privilege gue adalah bapak emak gue ngasih gue kesempatan untuk explore, terserah lu mau ngerjain apa. That's my privilege, bukan Iya. duit. Kadang orang lupa itu juga termasuk Yes, privilege. itu privilege padahal ya. loh buat gue. Gue boleh ngapain aja, gue boleh milih sekolah gue sendiri. itu termasuk memilih perhotelan itu juga keputusan dari sendiri ya? Yes. Walaupun emak gue nggak setuju, tapi gue suka kata-kata bapak gue waktu gue ribut masalah gue mau ambil hotel management ya. Karena dulu kan dianggapnya itu sekolah pembantu gitu, bebong. Iyalah ya, perhotelan zaman Zaman dulu dulu, gitu cuy. kan. Iya. Kalau sekarang aja gila glamor, Ya, keren wah, ya, ya, gitu. gitu ya. Kalau dulu tuh nyokap gue bilang, lu apa yang mau belajar jadi pembantu gitu. Lu mau belajar cuma jadi waiter dan lain-lain, tapi karena kecintaan gue kekeh. Buat ini, emak gue kekeh-kekehan sama gue, bokap gue sambil lalu cuman santai ngomong sama nyokap gue, ya biarin aja sih dia yang pilih, itu kan nanti masa depan dia. Biar dia yang jalanin. Kalau mama maksain, nyokap gue tuh maunya masukin gue tuh bahasa Inggris, gitu ya. Kalau gue ngikutin maunya nyokap gue, terus gue fail,
gue akan jadi alasan, ini kan bukan mau gue, ini kan mau mak gue gitu. Tapi kalau dengan pilihan gue sendiri, gue nggak boleh punya alasan untuk gagal gitu. Dan bahkan gue harus membuktikan bahwa gue di tempat yang tepat. Bertanggung jawab dengan keputusan sejak dini. Betul. Karena itu yang diajarin bapak gue. Life is about making decision and live the consequences. That's as simple as that. Gitu ya. Ngomongnya simple, jalaninnya berdarah-darah ya Bu ya. Tapi kalau F&B kan hierarkisnya luar biasa ketat ya, Mbak. Level paling tinggi lo ketika lo berkarir di dunia F&B dan hospitality apa, Mbak? Operational manager tapi boneka. Wow, menarik. Seru ya. Jadi gue di hotel kecil, not far from your home. Ya, ditaro gue judulnya keren banget, men, operational manager. Dulu lagi gitu kan? Aku udah manajer gitu ya. F&B gitu kan. Tapi bukan FBM, dibilangnya operational manager untuk food and beverage. Tapi ternyata gue cuma boneka karena yang di atas adalah mantu dengan mantu, ya. Gue cuma jadi ya udah gitu aja. Biar ada orang di situ aja sebagai sosok gitu ya. Untuk jadi, itu. Tapi apakah itu bos pertama lo? Atau sebelumnya pernah ngalamin bos? Jadi bos? Enggak, punya atasan kan ini kan? Karena kan tadi kan lo bilang jadi manajer. Tapi kan atasnya ada lagi nih, ya kan? Yang dimana lu jadikan boneka gitu. Iya. Apa yang misalnya lu rasakan saat itu? Gitu? Karena kan ekspektasi dong, manajer. Oh iya dong. Gue punya power, punya privilege, tapi ternyatanya enggak gitu. 6 bulan aja terus gue keluar. Sakit, Bu. It's another privilege. Bisa keluar dengan keluar aja gitu. Karena buat gue, dan gue ngomong gitu, lu nggak perlu gue di sini buat apa gitu. Yang gue kalau sebenarnya kalau mau dibilang enak lo, magabut men. Betul. Ya. Gue nggak perlu bikin apa-apa, cuman perlu buat dipajang doang di situ. Tanda tangan kalau perlu. Betul ya. Yang gue nggak tahu isinya apa, ditandatangani saja. Jadi ya nggak happy aja gue buat ini. Jadi itu yang gue rasakan gitu, kayak anjir gue ngapain ada di sini gitu loh. Niatnya kan maksudnya semangat banget ya, kayak gue di posisi manajerial pertama gue gitu ya, kayak wah gue mau belajar banyak banget nih, nggak apa-apa deh hotelnya hotel ece-ece tapi weddingnya banyak banget gitu every weekend ya kan ya. Wah gue pengen banget belajar F&B abis nih ya, tapi ternyata nggak ada yang gue pelajarin. Nggak ada yang bisa gue apa-apain gitu. Jadi buat gue ya udah 6 months bye. Berarti kalau posisi manajerial pertama lo di mana lo beneran belajar banyak banget pas kapan, Mbak? Kapan ya? Yang beneran jadi step awal lo untuk belajar mengenai begini loh ternyata di level manajerial. Abis gitu gue buka IO sendiri sih soalnya. Makanya tadi unik ya. Dari menjadi manajer pertama tidak memuaskan, revenge-nya bikin sendiri aja. Iya, mantap kan? Tapi berarti pas bikin sendiri, challenge lo untuk ngelola orang itu berarti menjadi pengalaman pertama lo harus ngelola orang banyak dong? Enggak juga sih ya. Waktu gue di Aussie. Pernah ke Aussie? Pernah, gue pernah di Aussie. Ini lompat ceritanya. Iya, lumayan. Dari dekat rumah lu, tiba-tiba ke Aussie. Udah ke Australia. Itu sebelumnya. Jadi sebelumnya lagi mundur. Ya. Oke. Jadi gue pernah di Australia, gue pernah di Belanda. Gitu ya. Di luar itu jabatan is bullshit lah ya. Yang penting apa yang lo kerjain gitu ya. Kayak dibilang gue trainee men di sono. Gue trainee tapi mereka mengakui kemampuan gue. Walaupun hitungannya gue trainee gitu ya. Tapi gue punya bawahan, keren gak sih? Di Aussie. Gue junior trainee. Punya runner. Jadi gue trainee. Tapi karena gue capable, karena gue punya latar belakang hotel manajemennya, jadi gue di situ posisinya udah waiter. Ya. Nah waiter ini kan punya minion, ya. Nah minionnya ini runner. Nah ini biasanya anak-anak daily worker gitu, masih ada anak high school, anak baru masuk kuliah, yang mereka ya part timer lah ya kerja. Nah di situ gue udah manage, apalagi kalau event, kalau ada wedding dan lain-lain itu kan banyak kan. Timnya, runner-runnernya tuh banyak. Gitu. Dan itu dengan posisi gue udah mesti bisa ngatur mereka. Keren banget ya, siapa ini makhluk Indonesia, trainee ngatur-ngatur bule. Keren banget dah hidup gue. Di situ ya. Jadi itu dia, as a leader, jabatan mah
ya jabatan aja. Yang penting lu bertindak as a leader apa enggak sih? Oke, kalau gitu gue revisi pertanyaan gue. Karena tadi kita tidak tahu ternyata ada luar negeri sebelum ke hotel. Kalau gitu pertanyaan gue adalah, pengalaman pertama lo harus memanage orang di level apapun, tapi yang beneran lo pertama kali punya anak buah yang harus lo manage, itu di mana dan apa yang paling pertama kali bikin lo kaget? In a professional setting ya? Betul. Organisasi nggak dihitung ya? Enggak dong. Oke ya. Professional setting itu di Australia. Dan itu gue masih kuliah kan gue trainee. Dan kagetnya itu maksudnya, percaya nih gitu loh maksudnya. Yang nomor satu adalah itu dikasih kepercayaan buat gue. Itu gue dikasih kepercayaan, gue kayak baru 2 months di situ. Nah, pertanyaannya gimana sebagai orang yang baru gitu ya, kan nggak punya pengalaman untuk memimpin. Tapi kan memang ada tipe-tipe orang tuh yang memang dia naturally born leader, as leader, ya kan? Ya itu otomatis keluar dalam dirinya kan, kolerisnya keluar kayak gitu. Tapi gimana caranya lu bisa men-trigger itu akhirnya earning trust dari probably supervisor lu atau atasan lu, di mana dari bawah juga. Betul, di mana lu ini masih tahap awal nih, nggak ada yang punya put respect lah, ya kan? Untuk bisa, itu kan orang ada credibility lu, baru orang mau look after kan gitu. Speak up. Speak up. Buat gue ada yang salah, gue akan kasih tahu. Menurut gue ini salah. And solution tentunya. Speak up bukan cuman bullshit doang ya, gitu ya. Tapi giving solution yang gue tahu seharusnya seperti ini. Jadi gue kasih tahu mereka. Dan mereka, iya juga ya, kenapa kita nggak kepikiran seperti itu? Coba deh jalanin, and it works. Dan beberapa kali gue lakukan itu. Jadi gue, ya kalau sekarang ilmu yang gue ajarin adalah solution based thinking ya. Jadi ngelihat ada yang nggak bener, nggak diem doang gitu loh. Ini kayaknya ada yang nggak bener nih, ada yang salah nih. Ini nggak efektif deh kalau kita lakukan seperti ini. Dan gue ngomong ke atasan gue gitu. Boleh nggak gue lakukan ini? Kenapa? Lo kan gue biasanya seperti ini ya. Tapi dari pengalaman gue 2 bulan ini nyusahin gue bilang, dan nyusahin tim dan segala macem. Jadi ya gue kasih solusi ke mereka, and it works, they're happy gitu. Jadi menurut mereka, oh you can lead. Mungkin itu yang sering orang miss kali ya. Orang beberapa mungkin masih mikirnya cukup dengan bisa menemukan ada masalah di mana, dikritik cukup gitu. Padahal yang suka dilupa adalah ketika lo udah harus jadi leaders, lo udah harus bisa nyiapin juga solusinya apa. Jangan cuma lo kritik-kritik doang itu nggak bener atau jelek atau apa gitu kan. Itu sebenarnya mungkin bahkan sebelum jadi leader pun itu harus mulai tunjukkan. Betul, karena kan itu kan sort of kayak membangun reputasi itu yang bikin akhirnya Mbak Peggy bisa dipercaya untuk lu aja nih leadersnya gitu, karena menunjukkan kemampuan lo mampu untuk bisa bantuin kita nyari solusi gitu. Gue lurusin ya Duina, kritik atau komplain, kalau lu cuman mengeluh, lu menemukan masalah nih, tapi lu ngeluh doang, itu baru komplain. Sama kayak customer komplain ya, nggak kasih solusi kan. Kalau lu kritik, nah orang yang disebut kritikus itu adalah orang yang berpikir kritis. Untuk bisa berpikir kritis, dia punya sumbernya. Kayak tadi gue bilang, berdasarkan yang gue tahu nih, gue kan punya latar belakang hotel management nih, gue punya teorinya, gue juga pernah ngejalanin di Jakarta. Nah, jadi ada ilmu landasannya. Gue menyatakan ini ada yang salah dan gue kasih solusi, itu baru kritikus. Kalau kritik tanpa jalan keluar, kritik tanpa landasan, lu komplain. Komplain itu subjektif. Selera jadinya. Betul tuh, subjektif. Kebanyakan pemimpin sekarang komplain. Nah, gini nih. Pemimpin sekarang memimpin dulu. Kan gini. Banyak orang yang gini kan. Lu kan dari ini ya generasi matang. Berbeda. Generasi matang. Beda aja cukup sih, Will. Kenapa mesti disebut matang sama enggak matang gitu? Dia happy aja, dia happy. Karena kan tadi lu membuka dengan matang gitu. Gue jadi mengiterasi itu. Orang banyak nih sekarang mempermasalahkan antara bos dan leader gitu. Berarti banyak yang beda generasi kan? Mungkin sekarang bos lagi banyak yang millennials, nge-handle-nya generasinya udah beda lagi tuh. Gen Z yang di-handle. Dan kan lu ngomong kok perbedaan tuh kan. Sekarang banyak yang gini-gini. Apa sih yang memang yang lu lihat tentang perspektif itu gitu? Oke. Gue maaf ya, gue mungkin karena gue pengajar ya. Jadi masalah definisi itu penting. Ya Ibu Direktur ya, definisi itu penting. Gini, orang suka pakai kata bos. Tahu nggak sih, bos itu asal katanya apa dan kapan dipakai pertama? Gue pernah baca lagi, cuma gue lupa lagi. Itu singkatan kan kalau gue nggak salah ya? Bener nggak sih? Lupa dia bilang singkatan. Gak yakin nih gue langsung. Enggak. Bos itu adalah sebutan mandor slave. Ya.
Jadi atasannya justru ownernya mereka nggak panggil bos. Bos itu mandor sebenarnya. Ya, jadi ya banyak dipakai mungkin karena kita juga around the world lah ya sekarang pakai kesannya bos tuh atasan gitu. Padahal bos itu nggak atas-atas banget. Kalau middle kan kalau mandor. Mandor gitu. Dia sebenarnya tidak punya kuasa penuh, cuman sok berkuasa aja. Ya, asik ya, sok berkuasa aja ya. Bos tadi sama leader. Tapi kan banyak dipakai kan, Pinterest banyak banget ngebahas gitu-gitu tuh. Ya, gue nggak suka kasih bahas itu karena buat gue it's just another sebutan ya. Termsnya gitu. Leader itu kan pemimpin. Nah, terus tinggal lu memimpin apa banyak kan. Baru ada tadi jabatan, ada sebutan dan lain-lain. Tapi kalau mau dibilang ya yang dibanding-bandingkan lah ya tadi bos dan leader seperti yang gue bilang, bos itu sebenarnya nggak punya full power, cuman sok berkuasa aja, simple. Kalau leader tidak pernah bicara soal kekuasaan, leader bicara soal tujuan. Because you lead, ya kan? Kalau bos dia ya cuman pokoknya nyuruh-nyuruh, dia nggak pusing sama tujuannya gitu. Ya, tapi kalau leader itu adalah yang dipikirkan adalah bagaimana timnya mencapai tujuannya bersama. Jadi itu sih buat gue bedanya. Ada nggak sih perbedaan antara tipe leader yang zaman dulu sama yang sekarang? Nah, tadi ya kalau bos itu kan kekuatannya adalah di control and commando. Betul ya. Konseptualnya dia bisa iya, bisa enggak. Kekurangan dia tadi leadership-nya. Dia nggak punya leadership. Nah, kalau leader yang sekarang seharusnya dituntutnya menguasai semua. Leader zaman dulu tadi para bos kuat banget dikontrol sama komando. Nah, makanya tangan besi terus ya. Kontrol dan komando tanpa konseptual ini tadi nggak tahu tujuannya kita mau kemana sih. Ya pokoknya jalan aja. Gue bilang A, lu ikut A. Gitu ya. Dan kontrol dan komando tanpa leadership ini adalah intrapersonal skill, empati, komunikasi efektif ya gitu. Ya jadinya ini yang jadi musuh kan, dibilang tangan besi lah, otoriter lah, nggak mau diktator, nggak mau tahuan orangnya ya. Jadi take the credit from the team. Nah ini kan ya, itu I think 10 years ago di mana masih Gen X baby boomer ya, hampir gue nyelip, hampir gue ngomong kita. Enggak apa-apa kok. Enggak, gue masih ngomong aku aja gitu ya kan ya. Generasi yang lama ini kurang interpersonal skill, kurang leadership. Makanya waktu gue mulai Paradigm banyak sekali yang minta training ini. Coba dong memimpin pakai hati gitu kan ya. Iya, dulu sempat ngehits kan. Iya kan? Training memimpin dengan hati. Betul ya kan, empati, mencoba mengerti, personal approach dan lain-lain itu. That's 10 years ago. Dan gue merasa kayaknya cukup berhasil para trainer-trainer ini karena leader-leader zaman sekarang, your era, ya, the millennials kan sekarang yang udah di middle management, adalah yang udah direksi kalau entrepreneur seperti Bapak ya kan, udah di top management, leadershipnya kelewatan. Ya, kontrol dan komandonya ini yang kurang. Konsepnya jago, bagus gitu ya. Empatinya bagus. Empati, iya konsepnya bagus. Empatinya bagus. Tapi nggak enakan sama orang jadinya. Ya, lu mau nggak enakan gimana as a leader? Bangkrut. Iya kan? Kalau duit lu nggak enakan juga sih nggak apa-apa ya kan ya. Oke, buat gue sekarang kayak banyak yang bilang kan gue kan bisnis bukan buka yayasan gitu ya. Saya lagi sering. Ya. Nah, yayasan aja itu kan mesti di-lead dengan baik, betul, nggak bisa rugi juga, ya. Perlu manage juga. Jadi buat gue, kalau ditanya leader sekarang, kekurangannya tadi kontrol dengan komando, tapi tetap nggak boleh menghilangkan leadership-nya ya. Gue punya pertanyaan. Tadi kan lo bilang memimpin dengan hati. Terus tadi William juga sempat bilang kayaknya leader sekarang justru banyak masalahnya, kebanyakan empatinya, kelewatan gitu, mesti dikurangin gitu. Pertanyaan gue, kalau dari pengalaman lo Mbak Sofar, batas empati yang perlu dipisahkan antara kita sebagai leaders dengan tim tuh apa sih? Batasnya kayak
Lo harus tahu ini tuh batasnya udah sampai sini. Berarti kalau lo lewatin itu berarti lo udah kelewatan empatinya. Lo butuh batasan. Batasnya adalah personal and professional. Itu aja, lu tarik garis. Kalau lu ya, seberapa deket antara prinsipnya personal dan profesional lu sama tim lu? Gue deket lagi. Gue tipe yang bisa banget nongkrong bareng, bukan di jam kerja atau di weekend, ngajak pergi bareng, ngapain, nonton konser, kayak makan bareng, pergi kemana, ada tempat baru, bahkan makan siang bareng. Itu tuh dari awal banget gue bikin bisnis di company gue, culture-nya gue bikin kayak gitu. Bahkan gue bikin aturan, makan siang, enggak ya? Tolong aku. Tapi kalau tim lu salah, gue marahin. Dan mereka tahu itu. Dan ketika gue marahin, nggak ngaruh dengan misalnya ya. Kita udah ada janji di besok kita mau kemana bareng, makan bareng di resto mana gitu. Terus dia bikin dosa di paginya gitu. Ya gue marahin, tapi makan ya makan aja gitu, nggak masalah. Dan gue juga nggak yang jadi kayak dosa lo tadi disebut-sebut terus gitu. Enggak sih. Maksud gue ketika makan itu, gue udah gue personal, bukan gue bos lo atau gue atasan lo gitu. Ini kayak ya kayak makan bareng aja, kayak nongs aja gitu. Gue tim yang itu sebenarnya. Tapi kan ada beberapa orang yang kalau gue atasannya, gue nggak mau nongkrong nih untuk ngejaga batas antara personal sama profesional gue kayak apa. Kalau gue sih open ya. Murah aja diajak ikut ya. Ikut aja. Gampangan ya. Kadang ya di fase yang sekarang gitu udah berkeluarga gitu kan, waktunya jadi terbatas kayak gitu loh. Oh iya betul, ke situ ternyata arahnya. Iya, karena balik lagi kayak banyak kepentingan yang mesti dibagi-bagi juga, gitu kan. Kalau masalah mau hangout sampai malam sama tim, ya sebenarnya bisa-bisa aja. Gitu. Betul. Tapi kan istri di rumah akan menteriak gitu. Diajak hangout dong. Tuh, iya benar. Diajak hangout bareng dong anak istri tidur dan masalahnya itu. Jadi alasan doang. Kalau dulu gua sangat happy untuk hangout ya. Maksudnya kayak ketika udah nikah dan punya berkeluarga gitu, itu jadi kayak satu limitation lah yang akhirnya ya udah pulang kerja, udah balik coy gitu. Karena lu harian keluar gitu. Ya. Kalau gua yang tipe gua membatasi. Oke. Jadi lu nggak mau tuh nongkrong sekali-sekali oke. Gua ajak kok tim gua gitu ya, nonton bareng yuk, apa yuk, segala macem gitu. Tapi dalam kapasitas lo masih sebagai area profesional? Yes. Karena gue kenal banget diri gue. Gue tuh kalau deket sama orang baper. Ke arah situ. Ya maksudnya gini, gue nggak mau jadi bias, gue nggak bisa. Gue nggak sekeji ibu. Wah, saya malah yang keji ya. Iya, tolong. Ya, karena gue kenal diri gue, jadi makanya gue nggak bisa. Dan gini, gue masih pengen punya teman banyak. Yes, karena kalau gue udah kerja sama tim gue, nongkrong sama tim gue, kapan waktu gue buat keluarga, buat teman-teman yang lain? Jadi makanya tapi kan emang waktu saya banyak. Siap. Baik. Anda punya 28 jam satu hari ya. Oke ya. Jadi buat gue sih itu sih. Jadi kantor. I see. Ya. Di luar itu, di luar scope itu ya gue masih mau punya teman lain, build other networking dan lain-lain. Para entrepreneur juga ya. Aduh. Kalian senang gak sih dibilang entrepreneur? Enggak lagi sebenarnya gue. Oke lah, entrepreneur. Tapi dibilang sampai negatif banget gue nggak sukanya enggak sih. Cuma nggak yang terlalu se-glorify apa kayak gue. Kalau gue nggak sanggup bebannya, men. Setuju lagi. Kalau gue lebih ke realistis aja gitu, bahwa entrepreneur itu ya sama pekerja juga. Kita juga pekerja. Cuma bedanya mungkin kerjanya buat diri sendiri. Enggak dong. Nggak gini, entrepreneur itu adalah sesuatu yang kita akui diri kita sendiri. Gue entrepreneur nih, atau seharusnya orang lain yang menyatakan. Disematkan, selalu. Gue juga disematkan lagi timnya. Iya, gue suka ketawa sendiri kalau dapat kartu nama tulisan entrepreneur gitu. Jabatan. Oh iya benar juga. Ada nggak? Pernah nggak terima? Enggak. Gue pernah lo terima. Belum lagi. Entrepreneur. Ih takut banget. Butuh pengakuan banget kayaknya. Iya kesian banget ya. Iya. Makanya kan gue bilang, itu kan disematkan orang ya, gitu sama ya. Sama kayak influencer, ya kan? Waduh. Pekerjaannya apa? Influencer gitu. Boleh tolong bagian itu William aja dipotong. Ya. Tapi bener kan? Betul, itu kan sama kan? Itu kan disematkan ya, gitu. Kalau YouTuber boleh. Karena karena dia pelaku. Pelaku. Ya. Oke. Tapi gue setuju dengan sekarang jadinya terlalu banyak orang mengglorify masalah entrepreneur. Dan menurut gue dengan terlalu banyak mengarahnya ke situ ya, kalau perhatiin
Lo mungkin masih tim yang kayak buat gue title nggak penting, buat gue pun title nggak penting. Gue cukup yakin William juga nggak peduli sih sama titlenya apa. Buat kita kan lebih penting yang penting Perannya. apa yang kita kerjain gitu. Terus involve atau impact yang bisa kita kasih sih jauh mana. Cuma gue pernah banget ketemu tim, mohon maaf tim saya kalau menonton, gue pernah banget ketemu tim yang menurut dia title tuh penting. Jadi kayak untuk beberapa anak-anak zaman sekarang masih zaman gue juga dong ya. Anak-anak zaman sekarang title tuh beneran sepenting itu buat kayak kasih kartu nama gue manajer nih. Nah, ini dia nih, jabatan penting tapi pada kagak paham jabatan dia tuh sebenarnya ngapain. Dan ini menurutku itu bermasalah juga ketika lo menjadi entrepreneurs. Ini gue pernah marah bahkan sama partner gue sendiri. Karena ketika kita menjadi seorang pebisnis, kita kan beneran harus mikirin struktural company-nya sendiri gitu kasarnya kan. Kalau kita kerja kan kita masuk sudah ada strukturnya. Kita tinggal duduk, oke, saya strukturnya di sini beres gitu. Kalau kita bisnis kan kita beneran harus mikirin, bahkan kalau kita mulainya dari nol, buat divisi mana yang akan ada dulu, level mana yang ada dulu, role mana yang ada dulu, itu kan beneran harus kita pikirkan dulu matang-matang kan. Partner gue ini tipe yang suka sekali menyematkan nama-nama indah pada tim-timnya. Keren-keren gitu ya. Jabatan kamu adalah manager of bla bla bla. Gue kayak, Kak belum, itu orangnya aja belum manage orang. Kagak ada nih manage di bawah, ngapain lo kasih jabatan manager? Nih bocah yang baru dapat jabatan manager jadi kayak, aku sudah manager, kayak kartu nama, update LinkedIn, saya manager gitu. Itu menurut gue kayak, sekarang gini, lo udah ngerti belum konsep ketika lo jadi manajer, lo punya tanggung jawab apa aja yang harus lo kerjain. Kalau mindset lo masih beneran kayak, aku menunggu arahan, aku menunggu request dari direktur, masa manajer? Itu kan kayak, dia memanage dirinya sendiri untuk menunggu arahan. Nggak salah kan? Dari situ arahnya. Betul-betul, tapi maksud gue itu loh. Jadi dari sebagai, banyak juga kan sekarang kalau lo juga mengikuti perkembangan startup, banyak bermunculan nama-nama yang kayak apaan nih gitu, tapi terdengarnya kayak cakep banget gitu kan, bermunculan yang kayak gitu. Terus bahkan orangnya sendiri nggak tahu. Terus banyak orang yang kayak gue si level yang dihandle berapa 2 gitu, bisa aja karena masih kecil dia udah si level betul, tapi yang dihandle baru 2. Nah kan jadi banyak kejadian kayak Cerek gitu level maksudnya? Iya lagi betul. Atau gue manajer yang dihandle berapa 2 gitu, tapi ya udah gitu. Padahal tanggung jawabnya kan sebenarnya lebih luas dari itu, nggak cuma sekedar title. Cuma gara-gara sekarang banyak yang orang mengglorify nama-nama jabatan bagus. Keren-keren. Terus karena LinkedIn lah harus dipasang kan di LinkedIn. Iya lagi. Iya. Jadi salah LinkedIn ini Ten. Salah LinkedIn. Itu maksud gue. Jadi karena gue waktu itu marahnya lumayan gede soalnya itu jadi perdebatan, apalagi karena kebetulan ke hobinya partner saya menyematkan banyak-banyak nama yang cantik-cantik itu, atau mendadak kayak ngepromot tanpa ngasih tahu ke partnernya kalau nih bocah gue promote jadi manajer, dia berasa kayak aku sudah dipromosi gitu. Sedangkan kita udah ada tim lain. Kalau itu statusnya timnya masih kecil, gue no issue. Kayak lo mau ngaku manajer juga terserah lo, orang juga tahu lo belum nge-handle apa-apa gitu. Nah sekarang masanya ada tim lain yang merasa kayak gue nge-handle-nya lebih banyak, gue nge-handle tim lebih banyak dari dia. Lah kok nih bocah ujuk-ujuk manajer gue masih ini aja gitu. Itu another issue menurut gue. Karena title-nya penting. Dia udah manajer, gue handle lebih banyak, kok gue belum manajer gitu. Nah itu kan kayak aku sakit kepala. Iya, balik lagi kan, title tidak sesuai dengan perannya. Exactly. Dan di kontrak, nah ini buat para entrepreneur ya. Kalau bikin kontrak kerja pastikan menulis bukan cuma job desk tapi peran. Perannya apa? Peranmu apa? Karena job desk itu kan how-nya gitu ya. Untuk lo bisa berperan ABC ini berarti objeknya ya. Ini how-nya kan, step-stepnya. Berarti lo manage tim, lo manage alur kerja, manage dan segala macam gitu. Itu job desk. Tapi peran lo apa sebenarnya di perusahaan ini? Peran lo apa sih? Dengan jabatan lo, coba deh dites semua, tanya. Lo tau nggak peran lo apa? Peranmu. Peranku adalah mengeksekusi arahan dari direktur. Peranku adalah itu job desk. Orang pasti akan jawabnya job desk semua. I see. Ya. Jadi contohnya gimana tentang peran itu? Ya. Kalau bahasa tertulisnya paling gampang, peran itu pasti akan ada kata memastikan. Jadi kalau job desk doang nggak kesampaian, nggak apa-apa dong. Yang penting kan gue proses, ngerti gak? Oke. Job desk semua isinya proses kan? Ya kan? Pekerjaan, apa yang dia kerjakan. Nah kalau peran itu lebih kayak ke
peran Output. dia di goal. Gitu. Jadi misalkan manajer finance gitu ya, ya berarti peran dia adalah memastikan cash flow berjalan dengan baik. Jadi ada kata memastikan. Kalau sampai tidak berjalan dengan baik, lu yang salah. Oke, itu bedanya. Target Yes. dari role-nya apa ya? Ya, role-nya dia itu dia memastikan. Tapi kan finance bukan cuma itu doang. Iya. Betul. Nanti ada apa Membuat tergantung. laporan bulanan, nah itu udah Job masuknya ke desk. job desk. Job desk. Tuh. Oke. Itu job desk. Ngerti. Ya. Nah, tapi kalau finance manager lu masih perannya memastikan laporan bulanan tepat waktu, anjir itu supervisor. Makanya bedain namanya manager, supervisor. Supervisor udah jelas, you are supervising. Ya. Jadi memastikan tim lu berjalan sesuai dengan arahan yang udah ada gitu ya. Untuk kerja, dia supervisi. Tapi yang namanya manager, lu nggak bisa cuman ngawasin doang, tadi memastikan report, itu kerjaan supervisor. Kalau lu udah di level manager, konseptual lu mesti bagus. Lu bisa bikin plan nggak? Ya, plan, bisa, tapi bukan action plan. Ya. Kayak kenal. Ya kan? Kenapa yang paling keren namanya action plan? Karena jelas tuh, action kan rencana kerja ya. Bahasa Indonesia betul ya, rencana kerja ya. Karena itu lengkap, mesti rencana kerja, bukan rencana doang. Karena kalau lu bikin rencana doang, tanpa kerjanya, dan rencana lu nggak bisa dikerjakan, itu wacana namanya. Lu cuma bikin wacana. Masih asik ya pernah kata-kata ini ya, rencana, wacana gitu Iya kan. kan? Emang jago. Bencana. Yoi. Nah ini dia satu lagi, benar. Kalau lu kerja doang tanpa rencana jadinya Bencana. Tahu kan? Nah, Kalau udah nyambung. bencana jadinya goncana. Ya, jadi kalau lu udah as a manager, lu tuh mesti konseptual, lu mesti ada. Dan gue paling benci kata-kata manajer, gue nggak mau tahu, besok mesti selesai. Lu manajer bangke, kenapa lu nggak mau tahu? Karena dia bangke. Iya kan? Kan lu mesti tahu dong. Gak bisa ngapa-ngapain bangke kan? Udah bangke deh, ya kan ya? Please, kata-kata itu nggak bisa dipakai. Iya. Lu sebagai pemimpin, supervisor apalagi nggak bisa pakai gitu. Lu kan mensupervisi gue, lu mestinya tahu dong apa yang gue kerjakan, apa yang gue nggak bisa kerjakan dan lain-lain. Gitu. Don't make a bullshit timeline. Kalau level direktur boleh nggak kayak gitu? Ke manajernya kayak gue nggak mau tahu, pokoknya gue mau ini kerjain, cari cara. Bopie carane. Nah, kata nggak mau tahu itu di dunia profesional tuh harus lu hilangkan. Dalam parenting juga nggak bisa kita pakai. Karena gimana kok kita nggak mau tahu? Kita kan as a leader ya. Yes. Justru mau tahu. Kalau emang lu mau besok, jangan pakai nggak mau tahu. Langsung bilang, Dwina, saya mau besok ada di meja saya. Kalau muka lu goblok, gitu ya. Lu mesti bisa tanya, apa yang sanggup? Enggak. Kenapa apa yang bikin lu nggak sanggup? Nah, that's a leader. Empathy. Ya. Gue belum tahu gini, misalkan gitu. Ya lu belajar sama William. Tanya, minta bantuin. Jadi gue tetap mau besok. Gimana pun caranya Dwina, gue mau besok. Apa yang jadi hambatan lo? Gue tadi balik solusi. Gue coba bantuin lo untuk kasih solusi, mikir. Jadi sebenarnya tujuannya sama, goalsnya sama, cuma dikomunikasikannya berbeda. Dan nggak hanya angkat tangan, tapi ikut kasih solusi lah, ya kan? Apa yang bisa mempersingkat problem itu, sehingga akhirnya goalsnya tercapai juga. Tetap besok bisa. Karena kalau nggak kesampaian juga lo yang sakit kepala kan, ibaratnya kan. Betul. Apalagi manajer ya, posisi tengah ya. Sandwich, itu yang kemarin kita sebut-sebut selalu pas gue ngobrol sama William. Kalau dipikir-pikir kayak posisi manajer tuh kayak sandwich generations juga ya, dia di bawah gencet, atas juga gencet. Belum kiri kanan. Oh iya betul, peer-nya ya. Iya kan, peer-nya. Divisi. Itu the most difficult position sebenarnya. Pengalaman lu ya gitu kan. Kan lu waktu kan sempet ya ke gencet, abis itu kan kabur, ya kan? Kadang kan kayak, bodo amat lah, sakit lah ya. Pas gencet, merecet, jadinya hilang. Kabur ya. Gue bikin sendiri kayak gitu. Gue bikin sendiri. Nah, berdasarkan pengalaman lu kan lu sebagai professional development coach ya, ya kan? Pasti mengalami banyak hambatan tuh kan, tantangan, dan ngelihat juga study case yang real konkret di lapangan. Gimana sih, ada nggak tips gitu buat para manajer-manajer, leaders yang probably ini masih tahap baru, gitu kan? Mereka bisa mengatasi itu ya, digencet kiri kanan atas bawah.
tipsnya gimana, Bang? Gue selalu ngajarin tuh setia sama tujuan deh. Bukan sama pasangan ya? Gue lagi mikir dulu ya. Karena gini, selalu orang tuh yang bikin bentrok adalah setiap orang berusaha menyelamatkan KPI masing-masing. Bener lagi. Akhirnya yang penting gue kelar. Bodoh amat lu kalau peer to peer ya. Dan kalau terlalu sayang sama timnya, akhirnya juga jadi bias kan. Yang penting tim gue aman, yang penting tim gue selamat, yang penting tim gue capai target. Tim sebelah bodoh amat, bukan urusan gue. Tapi kalau setiap leader paham tujuannya, nah ini tugasnya direksi untuk menurunkan culture-nya untuk semua orang berjalan ke arah yang sama. Ya, setiap divisi bisa punya target sendiri-sendiri, tapi pastikan bahwa target semua ini adalah untuk the bigger purpose. Gitu. Setia ke situ. Jadi kalau kita semua paham sama tujuan, ada debat gampang ngelarinnya. Tunggu dulu nih, kita ngomongin ya tujuan kita. Kadang-kadang debat udah terlalu sengit, yang didebatin nggak ada urusannya sama. Atau bahkan lupa tadi kita debatin apa emangnya. tinggal anak buahnya kan yang pulang dari meeting tadi, akhirnya kita mesti ngapain ini nggak tahu. Jadi maunya apa ya? Betul. Nah, jadi kalau setiap ada perdebatan, debat itu kan sehat kan? Ya, gesekan itu sehat. Nah, cuman kan dikembalikan. Ini kita tujuannya apa ya? Tujuan meeting apa nih? Ya, tujuan kita ngerjain hal ABCD ini apa? Dan memberikan pemahaman ke seluruh timnya bahwa kita ini bagian dari sebuah proses, bukan cuma satu doang. Ya, tadi jabatan lu, misalkan jelas nih IT gitu ya, lu di divisi IT, lu IT manager atau supervisor, lu tuh bukan cuma IT doang, yang lu kerjakan ini adalah from a bigger process gitu. Nah kalau semua paham itu, seharusnya sih mestinya bisa jalan dengan lebih baik ya. Komunikasi juga akan lebih enak. Gitu. Jadi poinnya adalah satu, empati lagi. Betul. Mengerti apa sebenarnya yang kita lakukan kayak gitu. Good for team, good for company. Jadi, juga. Leader awareness, orang tuh dimulai benar dengan aware sama diri sendiri ya. Ya. Tapi leader awareness itu kan ada 4. Aware sama diri sendiri, aware sama tim. Ya. Lu menggebu-gebu, target lu tinggi. Timnya udah bengek, tim lu curut semua gitu kan ya. Anak kemarin sore, ya CV pengalaman boran baru 1 intern lagi. Ya, ya intern, pengalamannya intern. 3 tapi intern semua. Gitu ya. Awareness of team, terus awareness of your organization. Okay. Nah, ini yang gue suka bawain, culture itu nggak ada yang toxic. Menarik. Yang toksik orangnya. Betul. Betul. Yang toksik orangnya. Nah, lu sadar nggak budaya organisasi lu seperti apa? Banyak kan yang komplain, iya si bosnya begini sih, si bosnya gini. Dia kan udah jadi bos udah lama ya. Gue gitu ya. Yang waras ngalah gitu aja. Kalau menurut lu dia gila, lu waras nggak? Yang waras ngalah. Enggak, ya kan? Kalau sama gilanya lu berantem aja gitu kan. Betul kan? Nah, organization lu mesti sadar dulu, kesadaran lu akan lu ada di perusahaan apa. Tanya sama bos lu, sama atasan lu, visinya apa sih, misinya apa sih? Ini value yang mesti gue jalanin apa, target kita apa. Ya. Lu berharap gue berperan apa di dalam perusahaan ini. Dan yang terakhir, awareness sama situasi dan kondisi. Karena ini yang terus berubah kan. Lu gak bisa jadi pemimpin yang sama dengan tim yang berbeda. Oh, setuju lagi. Ya, lunya sama, timnya sama, situasinya berubah, ya lu mesti berubah. Yeah. Nah ini 4 awareness yang sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin di tahap apapun. Ya. Kalau lu cuman punya tadi self awareness, team awareness, lu punya empatinya cuman sama tim. Akhirnya lu ngajak tim lu ngelawan manajemen. Kalau lu cuman itu yang penting, kayak gaji gue kan manajemen ya, gue pro manajemen. Lu nggak aware sama tim. Lu aware 3-3-nya, situasi dan kondisi berubah. Lu nggak bisa menyesuaikan. Lu tidak paham dengan perubahan, ya porak-poranda lagi semuanya gitu sih. Gue tertarik dengan kalimat lo tadi. Ibaratnya kan kayak sebagai manajemen gitu, lo harus ngobrol kayak ekspektasi lo apa terhadap gue sebagai
manajer gitu kasarnya kan. Nah, masalah kita dengan ketimurannya ini kayaknya kan ya mungkin karena lo pernah di luar ya, tadi lo pernah di Aussie, pernah di Belanda gitu. Orang bule kan lebih ke dar-der-dor aja gitu kan. Kalau di ketimuran ini kan kebanyakan mohon izin, kebanyakan gitu kan. Ini dia baru balik soalnya ya. Tempat-tempat lo kerja kali itu. Balik lagi ya. Enggak, mohon tapi izin. intinya adalah ketimuran itu kan agak-agak sulit untuk kita menyampaikan, tidak terbiasa untuk menyampaikan sesuatu secara gamblang gitu. Nggak berani untuk confronting. Nggak berani confronting, betul. Sungkan. Cuy, lu berani komen di IG, masa sama bos lu nggak berani ngomong? Banyak Kan lagi. enakan thumbnail, enakan pakai jempol. Jempol, Dan jempol gue nggak perlu lihat ekspresi muka lo yang galak barusan gitu. Kalau misalnya ketemu langsung kayak geter dulu gue gitu. Kan beda kalau jempol kan gue kayak bodo amat gitu. Nulis hahaha mukanya hahaha gitu kan juga bisa. Kan masalahnya gitu kan. Nah itu enaknya jempol kan. Nah cuma permasalahannya yang gue penasaran. Gimana sih menurut lo ya Mbak? Apalagi lo coach juga kan. Menyampaikan atau memulai komunikasi dengan atasan lo mengenai ekspektasi itu. Karena banyak orang yang gitu masuk kayak oh ya udah pokoknya gue punya tugas bla bla bla, ujung-ujungnya miss expectations. Begitupun dari bosnya juga ya. Gue sebagai level mungkin kadang kita juga miss untuk memberitahukan ekspektasi gue ketika lo join adalah lo bisa ini loh gitu. Itu kan kadang kita juga blow on kelewatan gitu, lupa untuk nyebutkan. Karena kita juga manusia ya. Betul, leader juga manusia, itu yang suka dilupakan. Kita tidak perfect, kita mungkin salah gitu. Cuma kan nggak ada salahnya ketika leadersnya atau si levelnya ini lupa, manajersnya boleh loh untuk nanya ke si levelnya, ekspektasi lo apa sih Will nge-hire gue, gimana cara memulai komunikasi. Menurut gue itu agak sulit ya komunikasinya ya. Gimana cara, sama kayak mau komunikasi mau minta naik gaji, itu lebih sulit lagi mungkin ya. Gimana cara mulainya? Buat gue adalah ngobrol dulu. Ya, pasti mesti dimanis-manisin dulu dong ya. Ini kalau kita mau nanya sama direksi ya, kita as a manager pengen apa sih yang diharapkan direksi dari seorang Peggy gitu, as a manager. Ya kalau ada kesempatan untuk ngobrol, apalagi ini akhir tahun ya, this is a really good moment di mana pasti akan ada rapat tahunan gitu untuk ya ditanya aja dengan target ke depan dan bla 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 segala macam, tanya gitu. Ini di tahun ke depan Bapak Ibu punya ekspektasi seperti apa ya terhadap saya dan tim saya, Mbak Tene ya. Kamu mesti ya itu target Pak, tapi apakah ada harapan atau ekspektasi mengenai proses, mengenai growth, ya kan ya. Ditanya aja. Ini momen yang pas sih, akhir tahun awal tahun ya, untuk kita nanya related dengan target yang di depan buat itu. Nah, buat yang pada baru mau interview kerja, ya, tolong kalau HR-nya yang interview udah nanya gitu ya, ada yang mau kamu tanyakan, ya ini momennya nanya. Oh, I see. Ya, harusnya nanya dong. Kalau saya jadi join di sini atau di jabatan ini ya, apa yang company expect dari seorang IT manager? Ya, dari seorang social media specialist, dari ya pokoknya jabatan apapun yang akan diisi. Nanya, biar dari awal kita tadi udah bisa ngukur nih. Kayak saya tidak berat mampu nih. gitu. Iya, anjir berat nih. Nah, di situ kan bahkan terjadi, oh jadi yang diharapkan sejauh itu ya Pak ya. Saya, background saya masih di sini, pengalaman saya belum pernah melakukan hal tersebut. Tapi jika saya diizinkan, ya keren kan ya kan? Jika saya diizinkan, saya akan, ini jadi ruang belajar saya yang sangat luar biasa, dan saya akan mencoba melakukan yang terbaik. Untuk itu. Tapi dari awal udah tahu, so there's no bullshit man dari awal. Untuk itu ya. Dan pada saat tadi terima, kalau direksi ke bawah gitu ya, atau manajer ke supervisor atau employee apapun, harus ada onboarding. Ya. Onboarding, visi, misi, value, culture-nya kita, cara kerjanya kita, bla bla bla, dan seperti apa. Manajer baru masuk nih, udah timnya udah ada, manajernya baru masuk, kucuk, makhluk baru dong, alien ya. Oke. Gue saranin manajer tuh langsung kasih tahu sama timnya cara kerja dia seperti apa. Ya. Gue setiap kali ada orang baru di Paradigm, gue kasih tahu cara kerja gue gimana. Setuju, gue juga lagi. Biar nggak kaget-kaget amat. Betul, karena kan tadi saya agak gila ya. Iya, gue bilang gitu, gue orangnya moody, split second gue bisa berubah. Gue kasih tahu mereka. Jadi mereka siap gitu kan, ngadepin gue, bukan gue cari alasan.
tapi you have to be ready dan gimana caranya menyenangkan gue. Coba asik ya. Ya. Dari interview gue ngomong kayak gitu. Iya. Dan gue seneng banget ketika ada orang yang dalam fase interview tanya ya. Biasa gue sekarang gini, gue capek nanya, lu yang nanya deh. Kalau pertanyaannya kritis, gitu, kelihatan nih, oh orang ini udah cari tahu perusahaan kita apa kayak gitu. Nanya apa ya? Saya nggak punya pertanyaan sih. Zong udah males sih. ya itu. Dan gue juga suka punya tim yang dia tuh berani menanyakan gitu. Kira-kira ada nggak feedback buat gue kayak gitu. Of course kita kadang-kadang suka, ya kan, ya kita manusia, kita suka lupa juga. Betul. Kayak gitu. Tapi ketika mereka yang inisiatif nanya, kira-kira ekspektasi lo apa sih? Apa bisa gue improve lagi? Menurut gue itu Betul. Keren banget. bagus. Dan gue senang banget ketika berhadapan dengan momen-momen seperti itu gitu. Tapi kan masalahnya Mbak, nggak tahu, posisi gue di tengah sama kayak William, kita nggak pernah lama di posisi middle. Sama kayak lo, karirnya unik gitu. Jadi percuma gitu. Tapi karena lo sering ketemu sama leaders lain, mungkin sering dengar cerita tidak semua bosnya atau direkturnya yang approachable gitu loh. Ada beberapa direktur yang bahkan sulit sekali mau diajak ngobrol, nggak mau, tidak open, dapat part kayak gitu. Itu gimana cara startnya? Ke HR lah. Kalau company gede, ngobrol dong sama HR. Kalau HR yang nggak bisa jelasin, ya there's something wrong with the management. Ya. Karena kan HR seharusnya adalah divisi yang paling paham mengenai culture ya. Mereka adalah penjaga culture seharusnya. Setuju. Jadi mestinya tahu gitu. Apa sih yang diharapkan? Company ini mau kemana sih? Kalau HR-nya aja nggak tahu, ya susah. Halahu-alam lah ya. Nggak terakhir juga sih. Intinya kalau dari gue mau nanyanya adalah pesan-pesan lo buat mereka yang baru naik level 3 deh. Yang pertama adalah mereka yang baru planning target, aduh gue pengen naik level ke level managing people, level apapun ya, pokoknya gue mau mulai bisa managing people, itu apa. Yang kedua buat mereka yang baru aja, kayak selamat Anda sudah di level itu. Dan mereka yang udah lama di level managing. Kalau nggak salah kita waktu itu pernah ngobrol dan lu bilang lo memberikan waktu setiap berapa lama untuk lo kembali serve ke bawah. Nah menurut gua point of view itu menarik. Apakah bisa lo men-share itu? Apakah mungkin itu salah satu tips and trick lo untuk buat lo keep relevan dengan kondisi lapangan seperti apa? Jadi makanya gue minta 3. Oke. Jadi buat yang lagi pengen banget naik, lagi ambis pengen naik. Nomor 1, lo mesti tahu banget tujuan jabatan yang lu inginkan ya. Skillnya harus apa saja, kemampuan, kompetensi apa yang harus dimiliki, dan lu ukur diri lu sendiri, and then close the gap. Ya. Mesti tahu dulu, lu pengen, tapi kalau lu belum bisa, ya nggak mungkin naik gitu, atau naiknya jadi maksa, naiknya jadi bohong. Ya, mapping diri sendiri untuk lu bisa ngejar. Dari situ baru lu bisa dong, jadi berperan tepat di posisi itu. Yang baru diterima, balik lagi tadi awareness-nya. Bangun, aware diri sendiri, aware sama tim yang lu pimpin, ya, ngobrol sekalian tadi, perkenalkan dirimu dengan baik, gimana cara bekerja, gimana kita bisa menang sama-sama, ya, aware sama organisasi, apa sih peran lu dalam organisasi ini, dan yang terakhir situasi dan kondisi ini, situasi kondisinya lagi apa nih. Setelah itu lu baru bisa think about the solution for all. Waktu itu. Yang udah kelamaan jadi manajer, kelamaan ya. Gak berkembang. Gue baru mau ngomong. Tapi ada beberapa orang yang merasa gue cukup sampai di level ini aja. Gue nggak ambis untuk naik level lagi. Kan ada orang-orang yang kayak gitu. Knowing enough is enough kan? Iya, dan sayangnya kebanyakan perempuan. Ya, karena perempuan punya peran ibu, betul. Dan lain-lainnya, begitu udah punya anak kan tercabang ya. Kalau dia naik lagi biasanya akan lebih ribet lah ya, gitu ya. Yang sudah lama di manajer, coba ingat bahwa kita pernah nggak bisa. Ya. Tadi yang Duina cerita, emang gue setiap tahun gue mengizinkan diri gue untuk jadi cungpret. Ya. Gue ikut volunteer in some part yang dalam hati sih, ya ampun gue ngangkat air tuh anjing bangsat. Udah dalam hati tuh ya udah. Ya kan udah itu, tapi lu ngizinin diri lu ya Pek ya. Yang masih, Peggy tolong ambilin gitu ya. Padahal dalam hati kayak, lu
Lu nggak tahu siapa gue ya? Takut. Lo nggak tahu lo lagi nyuruh siapa? Siapa ya? Siapa ya? Makanya gue nanya Nggak tahu gitu. Kenalan dulu Mas. Ya. Capek. Coba Google saya, sombong. Coba Google saya pasti nggak nemu kan? Ya, jadi kalau kita makanya udah di atas banget ya gitu posisi, bukan cuma manajer lah ya, sampai ke direksi biasanya udah kelamaan banget sampai berakar tuh kan di direksi ya. Itu untuk sadar bahwa kita pernah nggak bisa, sadar bahwa zaman udah berubah. Kalau kita balik lagi awareness ya, kalau kita dengan kesadaran itu ya mestinya ya kitanya menyesuaikan, bukan apa ya, bukan jangan cuma komplain lah, yuk kita solusinya aja gitu, mikirnya seperti itu. Semoga menjawab. Jadi intinya sebenarnya mau dimanapun tahap fase kita sebagai leader, kita harus sadar bahwa jadi leader itu adalah proses yang dinamis dan terus berkembang, ya kan? Nggak ada waktunya kita ngerasa oh kita udah cukup, jadi kita stop aja. Tapi ya ada saatnya kita harus terus relearn dan unlearn. Betul. Ya kan? Betul. Skilling, upskilling dan skilling. Nah, yes. Kayak ini deh, gue capek menjawab pertanyaan mengenai Gen Z. Yang di highlight kan terus kekurangannya ya. Tapi kan sama kayak waktu zaman millennials baru hits. Setiap generasi pasti punya kekuatannya juga. Bang gitu. Ya udah, bukannya kita nerima ya, tapi we should know how to handle their weakness, even help them with their weakness. A good leader kan akan membantu orang-orang untuk overcome their weakness gitu ya, dan memanfaatkan fokus sama kekuatannya. Gue sampai ngomong sama HR, kita udah tahu ya, anak generasi, gue nggak bisa bilang generasi per umur bahkan, gue bilangnya angkatan kerja, karena ternyata Gen Z ini mempengaruhi yang tua-tua, jadi gayanya kayak mereka gitu loh. Ya. Angkatan kerja sekarang itu memang nggak bisa loyal bertahun-tahun lama. Gak kayak zaman dulu ya, kerja di satu tempat sampai pensiun juga di situ 30 gitu tahun, kan. iya kan gitu, sampai dapat penghargaan segala macem gitu. Bapak gue lagi sampai banyak banget emasnya, Nah kan, lama banget. ya. CV-nya tadi cuman 2 tapi 20 tahun yang satu ya kan. Ya. Nah, emang ini realitas, kita mesti sadar. Nah, berarti kan di dalamnya HR sistemnya harus berubah. Ya. Lu nggak bisa kan, komplainnya adalah udah diajarin pintar keluar. Itu kan komplain selalu kan. Jadi kita mesti ngajarin atau enggak? Kalau lu nggak ngajarin ya goblok, nggak bisa ngapa-ngapain juga. rugi juga perusahaannya. Rugi juga. Capek juga. Nah, makanya buat gue, ya udah lu tanya maksimal peran tadi. Misalkan kontrak per sekarang PKWT atau apa kan setahun 2 tahun. Lu tanya dalam 2 tahun, lu bisa memaksimalkan apa? Karena loyalitas buat gue itu bukan masalah pengalaman, tapi masalah pengalaman. Percuma lu kerja 20 tahun, tapi kontribusi lu apa? Ya kan? Tapi dengan gue 2 tahun, komit gue 2 tahun guling-guling berdarah-darah gitu ya, melesat jauh profit apa dan segala macem, tuh ya. Itu kan jadi, wah itu sebuah loyalitas. Lu membawa perubahan, bawa perusahaan ini atau tim lu lebih canggih, lebih keren gitu. Nah ini yang ya kita mesti mulai pikir ke situ. Berarti oke, ritmenya gimana sih setahun 2 tahun keluar? Kalau yang sehat sih 2 tahun ya. Setuju lagi gue. Ya, karena kalau setahun kayak belajar apa ya setahun. Biasanya kan lu 6 bulan belajar, ya. Terus 6 bulan lagi lu ya berkarya yang normal. Setelah itu setahun berikutnya lu baru amplify. Amplify-nya gitu. Nah setelah 2 tahun pilihannya adalah lu naikin jabatan atau dia akan cabut. Ya. Kalau dia nggak naik jabatan, dia udah habis yang dia pelajari. Setuju. Betul kan? Lu mesti siapin. Makanya lu mesti punya career path yang jelas di perusahaan lo. Tapi gue perusahaan kecil, nggak ada. Orang jabatan aja nggak ada, yang penting kerja, ya kan? Perusahaan gue banget tuh, ya kan ya? Oh, ya berarti lu harus berani untuk tanya komitmen setiap orang. Dan ini yang gue lakukan, baru gue lakuin. Ya, besok gue berangkat raker lagi. Sebelum raker gue tanya dulu komitmen. Setahun ke depan gimana, lu stay nggak sama gue? Gue mah belak-belakan aja ya kan. Maksudnya kalau kayaknya enggak deh Ci, gue gini. Gue lagi nyari-nyari opportunity ya. gitu.
Gue bahkan nanya apa namanya ya, dengan tim gue yang baru masuk nih, gue tanya, lu ke gue yang lu mau apa? Gak apa-apa, terus terang aja kalau lu bilang kita cuman batu loncatan, gak apa-apa. Biar gue mempersiapkan pekerjaan lu, ya lu sebagai batu loncatan aja di sini. Dan gue kan udah tahu nih, Ci kayaknya gue cuman 2 tahun deh. Begitu setahun gue akan tanya lagi, setahun lagi nih, ya Ci berarti gue akan mulai nyari dong. Ya rekrutmen lagi dong, nyari lagi dong, mempersiapkan trainingnya dan lain-lain. Nah makanya sama Gen Z ini atau angkatan kerja sekarang, proses training lo harus lu pepet karena mereka punya power fast learner. Setuju. Ya. Makanya gampang bosan kan? Ya. Tapi resource-nya mesti jelas. Tuh. Makanya gampang bosan karena sebentar gue udah tahu kok. Dan lu mesti ajarin mereka belajar itu levelnya bukan yang satu doang. Ibu lebih jago dong soal level belajar ya. Bukan cuma sekedar tahu. Lu mesti bisa, lu mesti paham. Ya, baru lu bisa berkarya dengan luar biasa gitu. Jangan baru tahu mau karya. Kalau emang gak ada pilihan lain juga nggak usah diada-adain cuma supaya untuk maintain orang. Iya, iya. Ya udah gitu. Kalau memang dia sudah terlalu besar untuk perusahaan lu, let go. Betul. Dengan penuh kebanggaan kok. Aku sudah menelurkan gitu. Ya kan? Setuju. Gue suka banget kayak gitu ya, bahwa kalau misalnya dia punya karir yang lebih baik, ya kenapa kita mesti tahan-tahan ya kan? Artinya apa? Ya kita bisa menelurkan angkatan-angkatan kerja yang lebih baik lagi kayak gitu. Daripada dia stuck terus menerus. Inkubator, betul. Betul. Dan ya itu dia, kalau kita fair antara karyawan dengan owner gitu ya. Ini kan akan enak peralihannya. Jadi dia resign-nya tuh nggak tiba-tiba one notice gitu. Dari 3 bulan kita udah bisa sandingin kan, kalau kita udah bisa dapat, transisinya enak, goodbye-nya dengan happy. Ya kita anniversary pun Paradigm tetap kita undang kok. Saya datang, dan anytime kalau anak baru ini perlu nanya apa-apa, masih enak, nyaman gitu. Ya, daripada kita marah, udah gue ajarin masuk baik-baik, keluarnya nggak baik-baik, hubungannya jadi nggak enak. Dan akhirnya rahasia perusahaan lu dibongkar di luar sana. Setuju. Mau biarpun lu udah tanda tangan PKS juga rahasia kebongkar juga, ya udah aja gitu, mau ngapain sih gitu. Mantap, seru. Cukup kali ya. Udah Cukup. Panjang, seru banget gitu. Kalau misalnya memang kurang, nanti kita bikin seri kedua. Seri kedua. Iya dong, kalau semuanya di-spill di awal nggak seru dong. Kalau menurut lo, konklusi 3 poin yang lo dapatkan dari pembicaraan hari ini apa? Awareness yang penting untuk dimiliki lo di level manapun. Mau lo baru mau naik, mau lo udah baru jadi manajer, ataupun lo udah lama manajer. Ternyata bahkan biar lo udah lama pun lo tetap butuh awareness itu. Dan selalu ada kunci komunikasi, ya kan, dalam proses lo menjadi leader dan proses belajar lagi kayak gitu. Karena leader balik lagi bukan perjalanan 1 jam 2 jam, tapi terus sepanjang seumur hidup. Gitu. Betul. Oke, jadi buat teman-teman yang sepanjang sesi obrolan kita ini ngerasakan manfaatnya, silakan hit like buttonnya, atau enggak bisa ketemu Peggy di mana? Instagramnya kita tulis di sini. Ya boleh, di situ kan? aja tuh. Kemudian ada juga Paradigm kalau misalnya mau training, ya kan, professional development. Bukan training tentang leadership. Yes, betul. Ingin merasakan mulut-mulut jahat dari Mbak Peggy. Mulut realitas. Kalau di profesional saya bilangnya saya realistis orangnya. Untuk sedikit menampar, nggak sedikit namparnya, banyak. Mungkin nanti bisa dicari. Paradigm. Kalau cari ibu sekarang di mana? Aduh, lanjut guys. Jangan lupa untuk di-share juga videonya supaya lebih banyak lagi orang yang bisa belajar tentang leadership bareng Kuli. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai ketemu. Bye. See ya.